Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh tanah air pemerhati kasus Subang. Saya akan menyampaikan kembali pembahasan lanjutan, yaitu kemarin sidang pledoi atau keberatan dari Pak Yosef Hidayah ini, yaitu ditunda dan nanti akan dilaksanakan kabarnya pada hari Selasa pekan depan. Yakin 100% salah tangkap. Pemirsa, terdakwa Yosef Hidayah mendapat berontak dari dalam penjara hingga membongkar borok oknum polisi. Diketahui sampai saat ini sidang kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih terus bergulir. Nah, teman-teman, tentunya ini adalah menguji kesabaran kita semuanya karena di dalam kasus Subang ini banyak sekali yang ditunda dan ditunda. Baik, teman-teman, saya menyimak kemarin yaitu di tanggal 11 Juli 2024, yaitu sidang lanjutan, yaitu pembacaan pembelaan terdakwa Yosef Hidayah atau yang disebut pledoi atas tuntutan seumur hidup. Ini luar biasa, seumur hidup. Namun ketika saya mendengar juga dari keterangan Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukumnya dari terdakwa Yosef Hidayah ini, di situ menjelaskan bahwa yaitu tidak ada yang meringankan terhadap kliennya. Pak Rohman Hidayat mengatakan di salah satu media Tribun, mengatakan bahwa kenapa Pak Yosef ini tuntutan jaksa penuntut umum tidak ada yang meringankan Pak Yosef, tapi kenapa tidak hukuman mati? Seperti itulah ya. Nah, teman-teman, ini luar biasa. Kuasa hukumnya pun menyebutkan seperti itu. Berarti benar juga yang saya teliti dan yang saya simak dari berbagai pendapat teman-teman di kolom komentar di semua channel YouTube pemerhati kasus Subang ini mengatakan hampir 95% itu kenapa tidak hukuman mati? Kan Pak Yosef ini tidak ada yang meringankan. Karena memang kalau kita lihat teman-teman dari sekian banyaknya saksi, kesaksian yang sudah dihadirkan di persidangan, saya mendengar saksi Ilham, saksi Wegis, dan saksi-saksi yang lainnya itu melihat Pak Yosef Hidayah di jam-jam krusial berada di lingkungan tempat kejadian perkara. Sedangkan menurut Pak Yosef dengan banyak begitu alibi dan juga adanya CCTV jok motor, begitu dia berangkat dari Cijengkol menuju TKP. Namun banyak juga yang bertanya, mana yang menunjukkan atau bisa saja CCTV jok juga merekam Pak Yosef dong di malam hari ketika Pak Yosef benar pulang ke Cijengkolnya. Kok ini tidak ada? Yang ditunjukkan hanya Pak Yosef berangkat dari Cijengkol menuju Ciseti di toko jok motor. Nah, ini pun menjadi perdebatan polemik di masyarakat tentunya. Karena masyarakat menilai sangat tajam sekali. Kenapa tidak ada CCTV-nya yang merekod Pak Yosef ketika pulang dari tempat kejadian perkaranya? Oke, teman-teman, kemarin agenda pembacaan tuntutan terhadap Pak Yosef Hidayah dari JPU, yaitu seumur hidup pada tanggal 11 pada hari Kamis 11 Juli ini ditunda dan nanti akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan. Apa alasannya penundaan sidang ini tak dilakukan? Karena menurut dari atau keterangan dari pihak kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah masih belum selesai menyusun berkas pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan seumur hidup yang dijatuhkan JPU kepada kliennya, yaitu terdakwa Yosef Hidayah. Nah, di sini komentar publik yang saya simak banyak sekali, kisaran hampir 95% ini mengatakan hukum mati karena tidak ada yang meringankan dan ini melanggar pasal 340 pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan yang direncanakan. Kemarin sudah kita bahas ya, adanya target, adanya insentif, adanya sumber daya, dan juga resiko. Kalau misalkan memenuhi salah satu unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi, maka itu disebut pembunuhan berencana. Nah, tentunya di dalam kasus Subang ini sudah banyak yang mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana sehingga tempat kejadian perkara pun dirusak. Itu sengaja sebenarnya dirusak, teman-teman.
Karena sengaja kasus ini sudah dirancang oleh para pelaku ini agar jangan sampai terbongkar dan juga ngeblur dan juga banyak sekali framing ke sana kemari seperti itu. Nah, untung saja di sini ada yang masih ya mengakui meskipun di sini masih banyak polemik di masyarakat, ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ini ya kita semuanya bersyukurlah teman-teman meskipun ada pun kebenarannya dan tidak, yaitu Danu mengakui melakukan keterlibatannya dan menyebutkan nama-nama yang lainnya. Meskipun ini banyak sekali yang tidak percaya dan juga banyak yang sangat percaya 100% pengakuan Danu ini, dan juga ini beresiko sangat berat teman-teman tentunya, yaitu mengakui perbuatannya pasti dong ada resiko yang harus ditanggungnya. Dan kemarin tuntutan JPU 8 tahun penjara, Pak Yosep Hidayah seumur hidup karena tidak ada yang meringankan. Begitulah menurut dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kita ikuti saja sidang lanjutan nanti karena keputusan hakim biasanya berbeda. Kadang dari putusan atau tuntutan jaksa misalkan hukuman mati bisa saja jadi seumur hidup atau 20 tahun penjara seperti itu ya. Dari pelaku-pelaku yang melakukan atau yang benar-benar melanggar 340 atau 338 pasalnya. Baik, teman-teman, jaksa penuntut umum terdakwa Yosep Hidayah kita nilai masih ada keraguan. Kalau memang yakin terdakwa Yosep dalang dari pembunuhan anak dan istrinya, kenapa tidak dituntut hukuman mati menurut Pak Rohman Hidayat? Teman-teman nanti bisa simak di video terbaru Tribun juga sudah jelas Pak Rohman mengatakan, dan memang banyak sekali masyarakat pun kenapa tidak dituntut hukuman mati saja, karena tidak ada yang meringankan. Kalau saya melihat dan mungkin teman-teman menyaksikan dari fakta persidangan, dari sekian banyaknya saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan sudah disumpah di pengadilan, memang banyak yang memberatkannya, akan tetapi bukan menuduh, tapi melihat. Ini yang menjadi pertanda tanyaan kita semuanya. Kenapa di pagi hari lah kok ada di situ? Katanya pulang ke Cijengkol ke istri muda. Kan aneh sekali. Nah, ini seperti Angger ya, seperti Ibu Cici. Dan dia ini adalah tetangga. Rumah tokonya itu tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Dan kalau kita berdiri di tokonya, maka tempat kejadian perkara TKP itu sejajar di sebelah kiri dan di depannya adalah SMA N1 Jalan Cagak. Begitu nampak sekali, dan orang yang punya toko ini adalah sudah mengenal sekali dengan Pak Yosep ini. Jadi saya kira tidak mungkin salah menyebutkan orang, teman-teman. Akan tetapi ya kita lihat saja nanti. Karena ini kan bukti-buktinya, CCTV-nya menurut dia harddisknya sudah ada yang menukar. Ya mohon teman-teman ya, kita semuanya viralkan sajalah seperti obstruction of justice. Karena ini yang sangat-sangat menghalang-halangi itu obstruction of justice. Kalau misalkan ada coba buktinya, tidak dihilangkan misalkan. Benarkah itu Pak Yosep di dalam tangkapan layar CCTV tersebut atau bukan? Kan kita sudah jelas ya melihat nanti di pengadilan gitu akan diputar. Ini kan tidak ada, teman-teman. Nah, tentunya di sini menjadi bergejolaknya di pikiran kita semuanya, di benak kita semuanya, benarkah keterangan Angger ini, benarkah keterangan Ibu Cici ini, karena buktinya kan tidak ada. Tapi ya kita lihat gertak kepolisian atau bagaimana kerja dari pihak kepolisian ini, jadi mencari dari bukti-bukti yang lain. Contohnya golok saja tidak ada. Nah, ini pun menjadi perdebatan karena kan ini pembunuhan berencana. Jadi semuanya sudah direncanakan, pastilah dihilangkan seperti itu. Nah, menurut Pak Rohman Hidayat pun mengatakan seperti itu. Kenapa tidak ada yang meringankan? Kenapa hukumannya seumur hidup tuntutannya, tidak hukuman mati saja seperti itu ya. Lalu, Pak Rohman Hidayat juga mengatakan JPU ini masih ada keraguan. JPU juga dalam tuntutannya menyebut tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Yosep, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup. Menurut Pak Rohman ya, tidak ada yang meringankan Pak Yosep menurut Pak Rohman, dan itulah fakta sidang, yaitu tuntutan dari JPU.
Pak Rohman juga menilai tuntutan dari JPU tidak mengacu pada fakta persidangan. JPU lebih mengacu kepada BAP dari penyidik Polda Jabar. Menurutnya, padahal fakta persidangan sudah jelas, banyak saksi yang membantah dan meringankan terhadap terdakwa. Namun kita lihat fakta persidangan tak dijadikan acuan oleh JPU dalam menjatuhkan tuntutan untuk terdakwa. Namun apapun keputusan JPU nanti akan kami pertimbangkan dan kami akan sampaikan pembelaan kami selaku kuasa hukum terdakwa pada sidang selanjutnya. Berkas pledoi masih kita susun, insya Allah minggu depan selesai. Hari Selasa kemarin sudah diumumkan di persidangan, di pengadilan ya kemarin. Kita sudah menyimak serius-serius lah kok batal lagi, atau ditunda lagi. Tapi inilah kasus Subang. Tentunya teman-teman ada keseruannya juga dan ini menguji kesabaran kita semuanya. Kasus Subang, ikuti terus sampai tuntas jalannya persidangan pada hari Selasa dan juga nanti akan ada tuntutan atau pledoi untuk Danu dan juga Yosep. Terima kasih atas perhatiannya, semangat selalu teman-teman, dan selamat siang. Bye-bye.